Kita berdiskusi dengan Dinda Joseph dengan konsep ketuhanan Islam versus dengan Kristen sendiri, Quran maupun Bible itu sendiri. Bagaimana konsep ketuhanan dalam Quran dan konsep ketuhanan di dalam Bible. Kalau konsep ketuhanan di dalam Islam ya itu berdalil atau berdasar dari surah Al-Ikhlas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Konsep ajaran Islam ini ya, kita menyembah kepada Allah yang Esa, kepada Tuhan yang Esa, ya, di mana Esa itu tidak ada setelah dia dan tidak ada sebelum dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena konsep ketuhanan di dalam Islam, lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala sesuatu yang beranak dan tidak beranak dan diperanakkan itu bukanlah Tuhan. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala kelemahan, segala kehinaan, segala keterbatasan dari makhluk dan segala rasa yang dirasakan oleh makhluk yang dilahirkan dan diperanakkan itu tidak mungkin bagi Allah. Lantas terkadang teman-teman Kristen ini framing, oh batu juga tidak beranak dan tidak peranakan. Kelanjutan ayatnya Dinda, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan dia, tiada yang setara dengan Allah. Batu tak setara dengan Allah, angin tidak setara dengan Allah, apapun tiada yang setara bagi Allah. Lalu tadi si Dinda Dinda Robert mengatakan bahwasanya konsep ajaran di dalam Kristen ya, di mana di dalam Bible mereka ya tidak ada ajarannya di mana dikatakan Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah atau putra Bapa. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada konsep ketuhanan yang mengajarkan ya Allah itu punya anak, Bapa itu juga punya anak. Tidak. Konsep ajaran tentang Allah yang punya anak, Bapa yang punya anak itu baru didapati di dalam tulisan-tulisan di dalam Bible Perjanjian Baru itu sendiri. Terus tidak ada, Yesus juga tidak ada mengatakan di dalam Bible, aku adalah Bapa, aku adalah wujud dari Bapa. Tidak ada. Semua data-data yang diberikan teman-teman Kristen ketika ditanyakan tentang eksistensi dari Tuhannya, semua data itu adalah data yang ambigu. Semuanya ambigu. Ya, sekarang saya bertanya ke Joseph, nanti tolong ditanggapi. Ya, siapa jika memang kalian menyembah kepada Tuhan yang Esa? Ya, siapa Tuhan yang Esa menurut Yesus anaknya Maria? Ya, silakan Dinda. Oke, belum dimulai rematchnya, ditunggu dulu. Oke, baik. Puji Tuhan kita mendapatkan pencerahan walaupun tidak cerah-cerah amat. Jadi begini, ketika saya mencatat beberapa poin tadi, saya menjawab sesuai dengan kronologis apa yang disampaikan oleh Bang Faruk. Oke, yang pertama, saya jawab dulu. Ketika orang Islam mengatakan Allah tidak beranak bukan karena dia tidak mau, karena belum punya istri. Itu yang harus kalian tahu. Ya, di dalam surah surah Al-An'am ayat 101 di situ dikatakan kenapa Allah tidak mempunyai anak. Kita baca, ini penjelasan Allah. Nanti jangan bohong bahwa ini perkataan orang kafir. Ini Allah sendiri yang menjawab. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, justru Allah yang menjawab orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak. Anehnya Allah itu menjawab di ayat 101 alasan Allah tidak punya anak karena dia tidak mempunyai istri. Coba Anda carikan dulu istri, mungkin dia nanti punya anak. Nah, inilah anehnya Islam. Ya. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lah. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ini Allah sendiri yang bilang, bukan saya. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan bahwa kata Faruk di dalam surah Al-Ikhlas ayat 3, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya, dikatakan di ayat ketiganya bahwa Allah itu tidak setara. Kita lihat secara definisi, setara itu artinya sama dalam tingkat kedudukan, nilai atau kemampuan. Ini diberikan contoh, makna dan konteks penggunaannya. Setara itu artinya menunjukkan bahwa dua hal atau lebih memiliki posisi, martabat atau kedudukan yang sama. Islam dalam konteks rasional telah menundukkan irasionalnya.
Kenapa saya bilang irasional? Sudah jelas sendiri di dalam surah Ikhlas Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak. Sedangkan di dalam ayat yang lain, perkataan Allah lagi itu saling berkontradiksi. Dia tidak punya anak karena tidak punya istri. Kalau dia tidak setara dengan makhluk, kenapa dia lebih rendah daripada makhluk? Kenapa saya bilang lebih rendah daripada makhluk? Bang Faruk belajar ilmu pengetahuan alam, belajar biologis. Banyak makhluk hidup di dunia ini, flora dan fauna, bisa memiliki anak tanpa harus punya istri. Kenapa Allah yang pencipta harus nunggu punya istri baru punya anak? Oke, itu satu. Kemudian dikatakan di dalam perjanjian lama tidak ada konsep bapak punya anak katanya. Di dalam konsep perjanjian lama manapun. Hello, apakah betul? Kita lihat. Bahkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur ini perjanjian lama. Anda minta perjanjian lama kan saya turutin. Mazmur 2 ayat 7 ini ketetapan Raja Daud perkatakan. Lihat. Dikatakan bahwa Raja Daud menuliskan apa? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan lihat, di dalam perjanjian baru, perkataan Raja Daud ini digenapi di dalam Ibrani. Inilah yang tidak dimengerti oleh Islam. Anak di situ siapa? Nanti kita lihat di dalam kitab Daniel juga. Disinilah di dalam Ibrani berbicara tentang Yesus Kristus sebagai putra tunggal Bapa. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkatakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Inilah ketetapan di dalam Mazmur 2 ayat 7. Lihat di footnote-nya. Lagi tambahan di dalam perjanjian lama. Di dalam Daniel 7 ayat 13-14. Lihat penglihatan Nabi Daniel dalam perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Ini yang digambarkan sebagai orang Yahudi dan tafsir dari Bapak Gereja sepakat ini adalah Allah Sang Bapa. Ini konsep anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut. Oh, ini bukan anak manusia, ini bukan Yesus. Bagaimana bukan Yesus? Kamu baca di ayat berikutnya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Faruk dan Islam. Saya minta kejujuran Anda. Kalau Anda menyangkal ayat Daniel 7 ayat 13-14, saya minta kalian sanggah satu ayat pun dalam Alkitab dan Al-Quran bahwa Allah menghendaki membagi-bagi kekuasaan selain daripada hakikatnya sendiri. Kalau bukan Yesus yang sehakikat dan setara dengan Bapa, mana mungkin Bapa mau membagikan kekuasaan dan kemuliaan selain daripada dirinya sendiri? Kemudian di dalam Yesaya 7 ayat 14 saya bawa 3 tokoh besar dalam perjanjian lama. Raja Daud, Daniel, kemudian yang berikutnya Yesaya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan sebab itu Tuhan, perhatikan, sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tidak ada dalam perjanjian baru selain Yesus yang memaknai namanya sebagai Allah beserta kita sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan. Maka izinkan saya bertanya kembali, ketika di dalam Islam konsep ketuhanan itu katanya satu, saya minta jelaskan secara makna ayat pertama surah Al-Ikhlas. Silakan, per ayatnya diartikan, diterjemahkan. Ayat pertama saja dalam konsep Al-Ikhlas. Silakan, monggo.